Selamat datang di kanal Spice, St. Philip's Indonesian Congregation Eastwood. Nama saya Pendeta Kian Holik. Selamat menikmati khotbah-khotbah Alkitabiah di kanal ini. Sekiranya ada pertanyaan, dapat menghubungi kami di Instagram atau Facebook @spice.syd atau email kami di spice@stphils.org.au. Kiranya Tuhan memberkati. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih sekali lagi ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang berbicara kepada kami melalui firman-Mu, dan pada saat ini Tuhan, kami mengundang supaya Tuhan sendiri yang boleh berbicara kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan, dan boleh menerjemahkan kebenaran ini ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami, biarlah kiranya Tuhan Engkau singkirkan semua yang akan mengganggu kami dengan Tuhan dan dengan firman-Mu, dan biarlah kiranya Engkau sendiri yang boleh ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Jadi sekali lagi saudara-saudara, kita sekarang masuk ke dalam bagian pusat daripada pengakuan iman rasuli ini, yaitu di dalam person, di dalam pribadi Yesus Kristus. Jadi kalau saudara lihat pengakuan iman rasuli, dari sekian banyak kalimat yang kita ucapkan, berpusat di dalam Yesus Kristus. Dan inilah yang menjadi fokus pembicaraan kita di dalam beberapa minggu ini, saudara-saudara. Karena kita akan melihat, apa sih artinya kita percaya kepada Yesus Kristus? Apa artinya kita percaya kepada Yesus Kristus yang menderita, mati dan dikuburkan, disalibkan, mati dan dikuburkan, dan juga turun ke dalam kerajaan maut, saudara-saudara. Dan saya harap bahwa fokus pembicaraan kita ini menjadi sebuah fokus di mana kita akan terus memikirkan mengenai pemuridan, mengenai penginjilan, dan khususnya apa yang dilakukan oleh jemaat awal, kurang lebih sekitar 2000 tahun yang lalu. Jadi, kita akan melihat Yesus Kristus di dalam dua doktrin, atau di dalam dua hal yang dia lakukan, yaitu mengenai siapa dia, ya, apa yang kita bisa kenal dari Tuhan Yesus, yang kita sering sebut di dalam nama Kristologi, ketika kita membahas mengenai topik ini, dan juga apa yang Yesus Kristus lakukan bagi kita, yang kita sering sebut di dalam topik soteriologi. Ya. Nah, saudara-saudara, ini semua akan berhubungan, karena apa? Karena kita nggak bisa lepas membicarakan apa yang Yesus lakukan dengan siapa Yesus. Minggu lalu kita bahas ya, kalau saudara ditanya siapa Yesus oleh teman kerja saudara atau teman kuliah saudara, apa yang saudara jawab? Dan biasanya saudara-saudara, ketika kita bertanya kepada seseorang mengenai seorang yang lain, saudara-saudara, itu akan berhubungan dengan apa yang dia lakukan. Ya. Jadi contohnya, misalnya kalau seorang dokter, saudara-saudara, dia akan dipanggil biasanya ibu atau pak dokter. Selamanya, saudara-saudara. Kalau misalnya dia adalah seorang wali kota, dia akan dipanggil sebagai pak wali kota, Mr. Mayor, saudara-saudara. Atau mungkin seorang pendeta juga demikian. Walaupun sudah emeritus, walaupun sudah pensiun, atau juga pak gubernur, saudara-saudara, atau pak presiden, biasanya akan tetap dipanggil presiden. Kalau saudara tahu di Amerika, orang-orang yang sudah tidak menjadi presiden, mantan presiden, sampai sekarang ini, para mantan presiden itu masih dipanggil Mr. President. Jadi Mr. President Obama, begitu loh, di sini, di dalam kasus tersebut. Dan saudara bisa melihat bahwa bagaimana atau apa yang orang lakukan itu melekat dengan pribadinya, begitu loh. Jadi nggak bisa dilepaskan. Minggu lalu kita melihat mengenai siapa Yesus. Dan minggu ini kita akan belajar mengenai apa yang Yesus lakukan, terutama kita akan melihat apa yang dia lakukan di dalam hari-hari terakhirnya ketika dia menjadi manusia, saudara-saudara. Nah, kalau misalnya saudara tadi melihat dan membaca dari penulis Injil, kita akan melihat bagaimana para penulis Injil sengaja memfokuskan isi daripada berita Injil yang mereka tulis itu di dalam hari-hari terakhir Yesus Kristus, ketika dia hidup di dalam dunia ini, dan pada hari-hari setelah dia bangkit, saudara-saudara. Menarik ya, kenapa? Kenapa penulis Injil bukan fokus kepada misalnya masa kecilnya Yesus?
Kenapa nggak fokus kepada waktu Yesus teenager? Tetapi kenapa hanya fokus kepada ini loh, hari-hari terakhir Yesus. Ketika dia ada di dalam dunia, ketika dia hendak mati di atas kayu salib. Pernah nggak terpikir kenapa seperti demikian? Dan juga saudara-saudara fokus kepada kebangkitannya. Dan seringkali kita harus pikir, kenapa saudara-saudara? Kalau misalnya saudara kuliah, dan saudara mau final exam tentunya, saudara akan belajar apa? Saudara akan belajar apa yang disebutkan oleh dosen itu berulang-ulang. Betul nggak? Jadi kalau misalnya saudara ambil satu kuliah mengenai accounting, saudara akan melihat apa yang diajarkan oleh dosen itu in majority of time. Begitu loh. Ya nggak? Jadi kemungkinan besar kalau dosennya bijak, dosennya itu nggak gila, begitu ya. Nah, saudara, dosen itu akan bertanya soal-soal yang berhubungan dengan apa yang dia sering sekali sampaikan. Demikian juga dengan penulis Injil, saudara-saudara. Penulis Injil itu menuliskan sebagian besar daripada kehidupan Yesus itu ialah pada hari-hari terakhir dia hidup di dalam dunia ini sebelum dia menderita mati di atas kayu salib dan beberapa hari setelah dia bangkit, saudara-saudara. Oleh karena itu adalah hal yang sangat penting. Dan kita akan melihat pada hari ini 3 hal apa yang kita percaya dari Yesus dan apa yang dia lakukan bagi kita. Dia melakukan banyak hal, tetapi ada beberapa bagian yang dia lakukan yang sangat penting sekali bagi kita. Yang pertama, yaitu yang dirangkum oleh penulis daripada pengakuan iman rasuli. Ketika dia berkata, si penulis ini berkata, aku percaya kepada Yesus Kristus, pertama-tama, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus dan disalibkan. Kalau saudara pergi ke banyak gereja, ya, bukan hanya ke gereja ini, tetapi ke beberapa gereja, saudara akan lihat bahwa ada sesuatu yang umum dari beberapa gereja yang saudara pergi. Dan biasanya, saudara-saudara, yang umum itu ialah apa? Salib. Saudara boleh pergi ke banyak gereja, tetapi ada satu hal yang selalu sama, yaitu adanya apa? Salib. Salib itu rata-rata ada di setiap gereja. Apakah itu di dalam proyeksi digital, ataukah mungkin di dalam bentuk salib, apakah itu dari kayu, ataukah dari beton, saudara-saudara. Jadi apapun itu, ada salib biasanya di gedung gereja. Mungkin ada beberapa gedung gereja yang, atau mungkin gereja-gereja yang bawah tanah, mungkin tidak menaruh salib, saudara-saudara. Tetapi rata-rata gereja itu punya salib. Dan inilah yang menjadi pusat daripada kekristenan selama 2000 tahun, saudara-saudara. Ini luar biasa ya. Jadi kalau misalnya saudara tahu begitu loh, beberapa pop culture kita itu ada tetapi tidak berlangsung lama. Biasanya pop culture itu akan berlangsung mungkin 1, 2 dekade, 3 dekade, 4 dekade mungkin. Tetapi setelah itu lenyap. Betul nggak? Ya. Kita sekarang banyak bicara mengenai Korean culture, tetapi saya nggak tahu Korean culture akan berapa lama lagi itu ada dan populer, saudara-saudara. Nah, demikian juga dengan culture-culture kita yang lain, budaya yang lain. Tetapi yang luar biasa bahwa salib ini itu ada dan dipakai oleh semua orang Kristen di seluruh dunia selama 2000 tahun. Amazing, saudara-saudara. Sadar atau tidak sadar, salib itu pada zamannya, saudara-saudara, itu adalah sebetulnya sebuah tanda atau sebuah simbol yang memalukan. Sebuah simbol hukuman. Sebuah simbol kesengsaraan yang sadis. Mungkin, saudara-saudara, ekuivalen kita pada hari ini ialah kursi di mana orang dibunuh mati atau dimatikan itu electric chair kita sebutnya, saudara-saudara. Ya? Jadi dieksekusi, dimatikan di electric chair. Masih dipakai, saudara-saudara, di beberapa negara bagian di Amerika dan juga di Filipina. Di Indonesia biasanya pakai senjata tajam kalau misalnya mau matiin orang, saudara-saudara. Pernah nggak kita bayangkan? Kalau misalnya electric chair ini itu menjadi simbol keagamaan kita. Siapa di sini yang pakai kalung salib? Ganti dengan electric chair, begitu ya.
saudara-saudara. Ini kurang lebih ekuivalennya. Jadi dengan kata lain, buat banyak orang yang melihat tanda salib, itu sebetulnya adalah tanda kesengsaraan. Simbol sadis, saudara-saudara. Kematian yang sangat sadis sekali. Jadi, tidak terbayang. Tetapi sekarang ada di kalung kita, ada di kaos kita, ada mungkin di Alkitab kita, saudara-saudara. Dan itulah yang menjadi pengertian orang selama kurang lebih 2000 tahun. Jadi, kita akan melihat sekarang bagaimana Yesus Kristus menjadi raja yang disalibkan, mati secara sadis, saudara-saudara, tetapi dia adalah Allah, walaupun dengan mata yang memar, dengan bibir yang terbelah, dengan badan yang telanjang seperti yang ada di slide di sini, saudara-saudara, dengan muka dan luka, saudara-saudara, yang ada. Dan pada waktu itu mungkin mukanya, saudara-saudara, banyak ludah daripada orang lain. Kita melihat, saudara-saudara, ini bukan hanya sekedar Yesus yang menderita, begitu loh. Tetapi Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, dan dialah yang menjadi scapegoat, boleh dikatakan, kambing hitam buat kita. Seperti yang dulu, saudara-saudara, kalau misalnya saudara sekolah di Indonesia, selalu ada orang yang jadi kambing hitam, boleh dikatakan, saudara-saudara. Dan lebih aneh lagi, para rasul pada waktu itu memusatkan pengajarannya, saudara-saudara, keyakinan imannya itu di dalam bagaimana Yesus mati dan bagaimana Yesus dibangkitkan. Saya akan membaca satu bagian dari 1 Korintus 1. 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-22, saudara-saudara. Dikatakan oleh Rasul Paulus di sini, orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi, suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi, sebuah kebohongan. Dan inilah yang Allah lakukan bagi kita. Manusia yang berdosa. Ini yang dia lakukan bagi kita, manusia yang berdosa. Jadi, dia mau untuk datang ke dalam dunia, berurusan dengan kita, yang memberontak kepada dia, dan dia mau untuk mengirimkan anaknya, untuk mati di atas kayu salib buat dosa-dosa kita. Biasanya, saudara-saudara, kalau kita bicara mengenai dosa, kita bicara biasanya dengan berbagai macam dosa. Jadi misalnya ketika kita bicara dosa, kita bicara misalnya bohong, kita bicara curi, begitu ya. Tetapi kita jarang sekali berbicara mengenai akar daripada dosa. Apa akar daripada dosa? Akar daripada dosa itu ialah bagaimana kita nggak mau berurusan dengan Allah. Bagaimana kita nggak mau diperintah oleh Allah. Betul nggak? Itu semuanya akar daripada dosa. Kita mau mengerjakan apa yang kita kerjakan sendiri, saudara-saudara. Tetapi justru di dalam dosa, pengertian yang seperti itu pun Allah datang untuk menebus kita. Allah datang untuk menyelamatkan kita. Inilah yang disebut di dalam Alkitab, biasanya Alkitab memakai atau bahasa Inggris memakai, saudara-saudara, kata yang disebut sebagai atonement. Atonement atau di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai pendamaian. Sebetulnya kata atonement sendiri itu adalah kata buatan di dalam bahasa Inggris. Pada waktu itu William Tyndale ketika menerjemahkan Alkitab, saudara-saudara, ke dalam bahasa Inggris, dia nggak bisa, saudara-saudara, menaruh sebuah konsep ini atau membentuk sebuah konsep di mana Allah ingin manusia menjadi apa? Menjadi dapat datang kepada dia, saudara-saudara, menjadi satu kembali. Oleh karena itu dia membuat sebuah kata, dan kata tersebut ialah atonement. Atonement. Dan ini, saudara-saudara, luar biasa ketika kita bicara mengenai hal ini. Jadi Allah ketika dia datang ke dalam dunia, dia menginginkan kita untuk dapat bisa datang kepada dia. Dan yang luar biasa ialah bahwa Yesus ketika dia datang ke dalam dunia, dia melakukan apa yang disebut sebagai atoning sacrifice. Yaitu pengorbanan untuk apa? Supaya manusia dan Allah menjadi satu kembali. Manusia yang berdosa, Allah yang kudus, bisa menjadi satu kembali. Dia melakukan sebuah sacrifice, dan luar biasa, saudara-saudara, sacrifice itulah yang dia berikan bagi kita, supaya kita bisa menjadi datang kepada Allah, saudara-saudara. Supaya kita bisa datang kepada Allah. Kita semua di sini harus melakukan sacrifice, bukan? One way or another. Betul nggak? Ya.
Kalau saudara datang ke gereja ini, saudara harus jalan kaki mungkin dari Eastwood Station. Kalau misalnya saudara mungkin datang ke gereja ini, saudara juga harus mengorbankan waktu, sekian jam, dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah sacrifice. Tetapi yang dilakukan oleh Allah melalui Yesus Kristus pada hari Jumat Agung ialah sacrifice yang beyond our understanding. Jadi itu di luar daripada apa yang biasa dilakukan oleh manusia, saudara-saudara. Bahwa Yesus Kristus ketika pada hari Jumat Agung yang kita peringati, dia mati, dia ditelanjangi, diludah, dianiaya, dipaku, disalib di atas salib Golgota, saudara-saudara. Dan penulis dari pengakuan iman rasuli kepingin kita melihat bahwa bukan hanya Yesus mati, tetapi sekali lagi Yesus disalibkan di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Very precise. Jadi ini bukan hanya sekedar Yesus atau seseorang mati, tetapi dia mati pada satu poin sejarah tertentu, yaitu di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Dan fokusnya, saudara-saudara di sini, ialah fokus daripada pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Ketika dia menjadi cercaan, menjadi lelucon dari Pontius Pilatus, ketika dia menderita, saudara-saudara, ketika dia tubuhnya pada waktu itu dipaku di atas kayu salib, dia harus menahan sakit pada waktu itu, pada sengatan matahari, dan tentunya mungkin mukanya dan badannya, saudara-saudara, bau darah, bau amis, dan seluruh tubuhnya pada waktu itu memar, dan dia dihina oleh banyak orang. Inilah dia yang disebut sebagai sacrifice. Tetapi bukan hanya sekedar sacrifice, but this is an atoning sacrifice. Artinya apa? Artinya ialah sebuah pengorbanan untuk membuat kita dapat datang kepada Allah. Tetapi bukan hanya sekedar atoning sacrifice, tetapi dia juga melakukan sebuah keadilan di sini. Allah lakukan sebuah keadilan. Roma 3 ayat 25 mengatakan apa? Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Keadilan apa? Keadilan karena dosa kita. Karena dosa kita itu pemberontakan. Dosa kita itu adalah sebuah pelanggaran. Dan setiap kali terjadi sebuah pelanggaran yang kita sebut sebagai dosa, itu ada suatu keadilan yang dituntut, saudara-saudara. Dan ini terjadi di dalam Alkitab. Pada zaman Perjanjian Lama, saudara-saudara, kita belajar bagaimana orang Israel setiap kali berbuat dosa, mereka harus membawa apa? Sebuah sacrifice. Supaya apa? Supaya ada keadilan, saudara-saudara. Tapi luar biasa di sini, bahwa tebusan tersebut untuk memperoleh keadilan pada saat ini, saudara-saudara, bukanlah tebusan yang harus berulang-ulang dibayar oleh manusia. Tetapi ini adalah sesuatu yang dilakukan sekali untuk selama-lamanya oleh Allah sendiri melalui anaknya Yesus Kristus. Jadi dengan kata lain, Allah itu memberikan Yesus supaya apa? Supaya ada keadilan. Keadilan karena apa? Karena dosa yang dilakukan oleh kita. Dosa yang dilakukan oleh manusia. Nggak masuk akal ya, saudara-saudara ya? Sangat nggak masuk akal. Tetapi itulah keselamatan kita di dalam Yesus Kristus. Itulah yang kita sebut sebagai anugerah. Karena sekali lagi, nggak masuk akal. Nggak masuk akal, tetapi Allah melakukan itu, saudara-saudara, bagi kita. Di Roma pasal yang ke-6 ayat 23, ayatnya yang terkenal. Kita baca bersama-sama ya. Ayatnya yang terkenal. 1, 2, 3. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Upah dosa di sini adalah apa? Apa? Maut. Seringkali kita pikir bahwa itu berhubungan dengan kita. Betul nggak? Kita melakukan dosa, maka ada konsekuensi bagi kita. Tetapi kita jarang berpikir bahwa upah dosa kita di mata Allah pun itu adalah maut. Dan siapa yang melakukan maut ini? Yesus Kristus, anak Allah. Luar biasa ya. Upah dosa itu selalu maut. Sekarang, either kita lakukan atau Allah lakukan bagi kita.
di dalam Yesus Kristus, saudara-saudara. Aneh tapi nyata. Tetapi inilah yang terjadi. Supaya kita, manusia yang berdosa, bisa diselamatkan. Yang kedua, bukan hanya Yesus Kristus yang dikatakan mati disalib pada waktu itu sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Tetapi yang kedua, saudara-saudara, Yesus Kristus itu adalah yang mati dan dikuburkan. Penulis Alkitab dan juga penulis pengakuan iman rasuli ingin menekankan mengenai kematian daripada Yesus di sini. Kematian daripada Yesus dan faktanya kalau dia dikuburkan. Kematian daripada Yesus ini ditekankan di sini oleh penulis pengakuan iman rasuli untuk membuktikan bahwa apa? Bahwa Yesus itu sungguh-sungguh mati. Ya. Jadi dia bukan pura-pura mati, bukan hanya sekedar setengah mati, dan kemudian diturunkan oleh orang-orang, jadi ketika dia mungkin pingsan, gitu. Tetapi Yesus itu sungguh-sungguh mati. Dan ini saudara-saudara yang disebut seringkali orang banyak memakai teori ini, mengatakan bahwa Yesus itu sebetulnya bukannya sungguh mati, bukannya betul-betul mati, tetapi setengah mati, dan dia diturunkan pada waktu itu ketika dia setengah mati atau setengah pingsan, saudara-saudara. Ini yang disebut sebagai swoon hypothesis di dalam pembicaraan orang-orang yang membicarakan mengenai hal ini, saudara-saudara. Tetapi penulis Alkitab dan penulis pengakuan iman rasuli ingin menekankan bahwa Yesus itu betul-betul mati. Dan bukan hanya mati saja, tetapi dikatakan dia itu dikuburkan. Di Lukas 23 ayat 46, saudara-saudara, di sini dikatakan bahwa lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Di dalam bahasa Inggris dikatakan bahwa apa? Di dalam NIV, He breathes his last. Jadi, ini betul-betul mati. Bukan hanya setengah mati, tetapi sungguh-sungguh mati. Dan Paulus pun mencatat di dalam 1 Korintus 15, ayatnya yang ketiga dan keempat, sebab yang sangat penting, dia katakan, kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang kuterima sendiri, bahwa apa? Kristus telah mati. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, dan bahwa ia telah apa? Dikuburkan. Dan bahwa ia telah dibangkitkan juga pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi bukan hanya sekedar mati, dikuburkan, tetapi ini sungguh-sungguh mati. Pertanyaannya ialah kenapa penting banget sih sebetulnya sih sampai ditulis seperti demikian bahwa dia mati dan dikuburkan. Ini menekankan bahwa Yesus sekali lagi bukan hanya sekedar pura-pura mati, tetapi dia sungguh-sungguh mati. Dan kita melihat bagaimana Matius, Markus, Lukas, dan juga Yohanes, saudara-saudara, mencatat mengenai hal tersebut. Dan kita melihat bahwa bagaimana jasad daripada Yesus yang telah mati diturunkan pada waktu itu dan dikuburkan. Yohanes merangkum ini semuanya di dalam Yohanes pasal yang ke-19 ketika Yusuf daripada Arimatea ada di layar. Ya, murid Tuhan Yesus dan juga Nikodemus. Mereka mengambil mayat Yesus, ayat 40, mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Jadi dengan kata lain, there is no excuse bahwa Yesus itu sungguh-sungguh mati. Dan penting sekali, saudara-saudara, kematian daripada Yesus untuk menyelamatkan manusia. Yang ketiga, yang terakhir, Yesus bukan hanya sungguh-sungguh mati, bukan hanya dikuburkan, tetapi dikatakan apa? Aku percaya kepada Yesus Kristus yang turun ke dalam kerajaan maut, saudara-saudara. Saudara-saudara, penulis pengakuan iman rasuli dan penulis Alkitab mengatakan bahwa Yesus turun ke dalam kerajaan maut. Ini di luar akal budi kita, saudara-saudara. Bagaimana mungkin Allah itu bisa turun ke dalam kerajaan maut? Allah yang kudus turun ke dalam kerajaan maut. Tetapi saudara-saudara, ini yang terjadi. Dan di dalam perjanjian lama, sebetulnya, kerajaan maut, atau sering sekali yang disebut sebagai Sheol dalam bahasa Ibrani, atau sering sekali disebut sebagai Hades atau Hades
di dalam bahasa Yunani, saudara-saudara, itu adalah tempat, boleh dikatakan, orang mati sebelum dibangkitkan ke dalam kekekalan, jadi dengan kata lain. Jadi, mereka itu ada di dalam satu tempat, boleh dikatakan, sebelum dibangkitkan ke dalam kekekalan. Di Efesus 4 ayat 9, saudara-saudara, dikatakan bahwa bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke dalam bagian bumi yang paling bawah. Kemudian dari 1 Petrus 3, saudara-saudara, dikatakan sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia dapat membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi juga yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi dan memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di dalam penjara, yaitu roh dari mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan dari air bah itu. Pernyataan mengenai Yesus Kristus yang turun ke dalam kerajaan maut. Sekali lagi ini ditekankan untuk menangkal mereka yang masih meragukan kematian daripada Yesus. Tetapi bukan ini saja. Ini juga menekankan sekali lagi, saudara-saudara, bagaimana kekuasaan daripada Yesus. Dia bukan hanya berkuasa di surga, bukan hanya berkuasa di tempat Allah, tetapi dia juga berkuasa di bumi, dan dia juga berkuasa atas semua saudara-saudara bagian yang ada, termasuk kerajaan maut. 1 Petrus 3 ini kontroversial, saudara-saudara, saya kasih tahu kepada saudara. Karena apa? Karena ada yang percaya bahwa Yesus, sekali lagi, tidak turun ke dalam dunia orang mati. Tetapi menurut saya 1 Petrus 3 sangat jelas bahwa Yesus telah turun ke dalam dunia orang mati. Dan kita melihat dia memberitakan Injil kepada semua orang. Kepada orang-orang bahkan yang telah mati. Tetapi bukannya berarti bahwa orang yang telah mati ini menjadi percaya ketika diberitakan Injil ya saudara-saudara ya. Tetapi mereka tunduk dan mereka melihat bahwa berita Injil ini adalah sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat-sangat krusial yang diberikan kepada manusia. Kesempatan yang kita punya, sekali lagi, ialah the one and only chance yang kita punya ialah ketika kita hidup di dalam dunia ini. Kita nggak punya second chance, saudara-saudara. Oleh karena itu ketika berita Injil datang kepada saudara dan diberitakan dan dikhotbahkan, jangan pernah keraskan hati kita untuk datang kepada Allah. Saya harap saudara-saudara ini bisa mengubah pola pikir kita ketika kita membaca pengakuan iman rasuli. Ya. Sebentar lagi nanti kita akan membacanya. Tetapi saudara-saudara, saya harap bahwa saudara juga bisa apresiasi kematian daripada Yesus. Dia bukan hanya sekedar pura-pura mati, tetapi dia sungguh mati. Dan bahkan dia mati dan dikuburkan. Dan bahkan dia turun ke dalam kerajaan maut. Buat siapa? Buat kita semua, saudara-saudara. Manusia yang berdosa. Sehingga kita boleh diselamatkan di dalam Yesus dan melalui berita Injil. Bila kiranya firman Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Bapak Surgawi, terima kasih ya Tuhan.